Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu kita akan meneruskan surah Al-Baqarah pada ayat 8 sampai dengan ayat 10, yang mana pada paragraf ini diberikan judul oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu sifat-sifat kaum munafik. Setelah pembahasan tentang sifat-sifat kaum mukminin atau kaum muttaqin pada awal-awal surat, yaitu pada ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kemudian dilanjutkan ayat 6 dan 7 tentang sifat-sifat kaum kafir. Maka pada ayat-ayat ini dijelaskan tentang sifat-sifat kaum munafik yang jumlah ayatnya lebih banyak, yaitu mulai dari ayat 8 nanti berlanjut sampai dengan ayat ke-20. Itu bercerita tentang sifat-sifat kaum munafik. Ada 13 ayat yang bercerita tentang sifat-sifat kaum munafik. Kita akan awali pada ayat 8 sampai ayat 10 ini. Mari kita baca bersama-sama untuk keberkahan majelis kita, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa minan nas, dan ada di antara manusia, mayakulu, orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allaha, mereka menipu Allah, walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, padahal tidaklah mereka menipu illa anfusahum,
kecuali kepada diri-diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim marad, di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan mereka penyakit itu. Walahum, dan bagi mereka adzabun alim, azab atau siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka berdusta atau berbohong. Inilah sifat-sifat kaum munafik yang disebutkan ya pada ayat-ayat ini dan masih berlanjut pada ayat-ayat yang sesudahnya, yaitu sampai ayat yang ke-20 ya, insyaallah. Jamaah sekalian, rahmakumullah, kita akan lanjutkan pada pembahasan mufradat lughawiyah, kosakata bahasa Arabnya untuk qiraah, kemudian juga dari sisi i'rab dan balaghahnya kita lewati untuk mempermudah ya pembahasan kita. Yang dimaksud dengan kata-kata bil yaumil akhir, yaitu masa sejak pengumpulan manusia kepada mahsyar sampai masa yang tiada akhirnya, atau sampai penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka. Adapun alam barzakh itu adalah jalan yang mengantarkan kita kepada hari akhir. Tetap pembahasannya kalau dalam bab akidah tentang azab kubur, nikmat kubur ya, kehidupan di alam barzakh itu masuk pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, karena itu adalah muqaddimahnya. Sedangkan yang dimaksud nifaq adalah memiliki makna kemunafikan. Jadi kalau nifaq adalah isim masdarnya, isim fa'ilnya adalah munafik. Munafik artinya orang yang munafik. Kalau nifaq adalah berarti kemunafikan, adalah nama yang dijadikan syariat sebagai cap, stempel, label bagi orang yang menampilkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Secara zahir dia nampak beriman, tetapi di batinnya itu kufur. Sedangkan makna yukhadi'una adalah mereka melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penipu. Al-khida' adalah menipu ataupun memperdaya, mengalihkan orang lain dari sesuatu yang ditujunya dengan suatu muslihat ataupun strategi tertentu. Yang dimaksud di sini adalah menampilkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafiran. Sedangkan yang dimaksud dengan maradon adalah penyakit. Yang dimaksud di sini adalah keraguan, kemunafikan, pendustaan dan pengingkaran. Yang mana dari ayat inilah para ulama mengklasifikasikan bahwasanya hati manusia ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat, yang bisa mengantarkan seseorang menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kemudian jenis yang kedua yang sudah kita bahas adalah qalbun mayyit, qalbun maktum, hati yang terkunci, yang tertutup, yang sudah kita bahas. Khatamallahu ala qulubihim, hati orang-orang kafir. Sedangkan jenis ketiga ini adalah qalbun marid, hati yang sakit, bukan sakit fisiknya tapi sakit rohaninya, sakit hatinya di sini, yaitu dalam bentuk dia memiliki keraguan, kemunafikan dan pendustaan serta pengingkaran. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan keraguan kepada mereka. Jadi hati mereka, rohani mereka sudah sakit, maka Allah menambahkan keraguan tersebut karena mereka tidak mau insaf, tidak mau bertaubat dari segala keraguannya, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ayat-ayat kauniyah ataupun qauliyah, maka Allah menambahkan sakit mereka itu.
Berikutnya adalah at-tafsir wal bayan. Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan inilah kelompok manusia yang ketiga. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir dalam dua ayat. Yang sebelumnya adalah orang-orang beriman, orang-orang bertakwa adalah 3 ayat. Dan keadaan orang-orang munafik dalam 13 ayat. Lebih banyak. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik ini lebih berbahaya. Mereka adalah seperti musuh dalam selimut yang merongrong eksistensi Islam dari dalam. Dalam ayat-ayat tersebut Allah menyebutkan kebusukan dan tipu muslihat mereka. Allah membongkar aib mereka, menghina mereka, dan mencela perbuatan mereka. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang tuli, yang bisu dan buta, tidak menggunakan panca inderanya untuk menerima kebaikan. Tuli bermakna telinganya tidak berfungsi untuk mendengar kebaikan. Kemudian bisu maksudnya adalah mulutnya tidak digunakan untuk mengatakan kata-kata yang baik. Dan buta adalah berarti tidak menggunakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik. Allah juga membuat perumpamaan bagi mereka. Mereka ini lebih berbahaya bagi Islam daripada orang-orang yang kafir secara terang-terangan. Ciri-ciri kaum munafik ini tidak terbatas pada orang-orang yang sezaman dengan Nabi SAW saja, melainkan berlaku dalam setiap masa apabila ada sifat-sifat munafik. Sifat munafik yang pertama adalah mengucapkan iman dengan lisan tetapi hati penuh dengan kekafiran dan kesesatan. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin orang-orang munafik pada zaman kenabian. Jadi ayat-ayat ataupun surat-surat Madaniyah itu baru membahas tentang kemunafikan. Kalau surat-surat ataupun ayat-ayat Makkiyah itu tidak ada yang berbicara tentang kemunafikan. Justru kebalikannya, di ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah itu orang-orang yang beriman sebagian menyembunyikan keimanannya karena takut dengan intimidasi, ancaman ataupun serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang mukmin pada saat di Mekah belum eksis, mereka orang-orang yang minoritas, yang lebih kecil jumlahnya daripada orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka malu atau takut, minder apabila menyampaikan keislamannya. Baru ketika Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, kemudian Umar masuk Islam, itu ada peningkatan izzah pada kaum muslimin, tapi mereka masih minoritas ya. Masih belum ada tipe-tipe orang munafik yang secara zahir beriman tapi batinnya kafir, tidak ada di fase Mekah ini. Kemudian pada fase Madinah, pada awal-awal hijrah itu juga belum ada fenomena kemunafikan. Baru ada itu adalah setelah kaum muslimin mulai eksis memenangkan perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Itu baru muncul ini, terutama adalah tokoh sentral Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini adalah seorang yang kita sebut sebagai ya semacam kepala daerah, kandidat kuat kepala daerah di Madinah, merupakan tokoh yang diangkat sebagai pemimpin dari suku Khazraj. Ada 2 suku besar di Madinah, suku Aus dan Khazraj, yang mana mereka ini adalah kaum ataupun kabilah yang dominan di Mekah. Dan ketika Islam datang di Madinah, ketika Islam datang di Madinah, 2 suku ini banyak yang masuk Islam.
Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya adalah tokoh yang sangat berpengaruh, ternyata tergeser pengaruhnya oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mirip kondisinya ya, seperti iblis yang tergeser posisinya oleh Nabi Adam alaihissalam di langit sana. Posisinya menjadi tergeser, tidak menjadi pemimpin lagi, tapi tergeser oleh orang ataupun generasi sesudahnya. Nah, disinilah mulai timbul sifat hasad, kasak kusuk, dan pada saat Nabi SAW datang ke Madinah, dilihat situasi dan kondisinya, bagaimana arus orang-orang Madinah ini arahnya kemana. Ternyata arahnya mulai eksis Islam, apalagi setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka Abdullah bin Ubay ini tidak ada pilihan lain kecuali berpura-pura masuk Islam. Kalau dia masih mempertahankan kekafirannya, dia ini adalah dari Yahudi, kalau mempertahankan kekafirannya tidak punya pengikut, nanti akan ditinggalkan oleh masyarakat. Maka dia pura-pura masuk Islam supaya masih ada tempat, masih diterima di mayoritas penduduk Madinah ya. Nah, itulah fenomena yang dialami oleh kaum muslimin pada saat berada di Madinah. Ada tokoh sentra Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafikin ya, yang mana putranya itu muslim ya. Putranya juga bernama Abdullah, diberi nama oleh Rasulullah, diberikan nama Abdullah. Dan pada saat kaum muslimin selesai perang Bani Mustalik, Abdullah bin Ubay ini menyampaikan provokasi kepada orang-orang yang mau pulang dari Bani Mustalik menuju ke Madinah, bahwasanya nanti orang-orang yang mulia, yang terhormat itu akan mengusir orang-orang yang hina. Allahu a'lam apa maksudnya, seolah-olah di situ dia memberikan syubhat ya. Siapa yang terhormat, siapa yang hina, siapa yang mengusir, siapa yang diusir ya. Itu menjadi ya kaum muslimin menjadi terbelah lah ya. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang mendengarkan statement seperti itu, dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau berusaha untuk menahan diri ya, bersabar ya. Dan dipanggillah Abdullah bin Ubay bin Salul ini, diklarifikasi, apakah betul kamu menyampaikan hal seperti ini? Abdullah bin Ubay mengelak, tidak ya Rasulullah, saya tidak mengatakan begitu. Jadi dia itulah tipe-tipe orang munafiknya, bohong dengan apa yang sudah dikatakan. Maka dipanggillah, namanya si Zaid, dipanggil. Bagaimana? Dia menolak. Buktinya apa? Maka di sini agak kesulitan, buktinya, saksinya dan lain-lain. Akhirnya Allah menurunkan salah satu di surat Al-Munafikun, la irraja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minnal adzal. Apabila kita kembali ke Madinah, maka akan mengusir orang-orang yang terhormat kepada orang-orang yang hina. Nah, al-a'azzu yang terhormat adalah Rasulullah SAW, kemudian yang terhina adalah kaum munafikin ini. Jadi itulah turunnya ayat, dan orang-orang pada saat itu ketika dilapori oleh si Zaid, ada Umar bin Khattab yang berada di samping Nabi SAW. Ketika turun wahyu ini, mau menawarkan diri, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya penggal lehernya Abdullah bin Ubay ini, saya bunuh saja. Kata Rasulullah, jangan ya, tahan. Apa kata mereka? Kalau Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, jadi ditahan. Maka putranya Abdullah ini malah mengajukan diri, ya Rasulullah, kalau nanti yang membunuh ayah saya itu orang lain, maka ada dendam dalam diri saya untuk membalas kematian ayah saya pada orang itu. Ada penyakit jahiliyah yang muncul dalam diri saya. Bagaimana kalau saya sendiri, ya Rasulullah?
saya yang memenggal kepala ayah saya. Sampai seperti itu ya. Loyalitasnya, walaknya Abdullah bin Abdillah bin Salul ini kepada Rasulullah dan kepada Islam. Menawarkan untuk membunuh ayahnya sendiri. Kata Nabi, jangan ya, ditahan. Itulah kisahnya, di antara kisah yang rentetannya panjang ya. Jadi seperti itulah fenomena kemunafikan yang ada di Madinah, dan kebanyakan sahabatnya adalah dari kaum Yahudi, sahabat Abdullah bin Ubay ini. Mereka mengaku beriman, maka Allah membantah klaim mereka. Allah menyatakan bahwa sebenarnya mereka bukan orang yang beriman, meskipun mereka menampilkan diri mereka sebagai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini adalah menurut penafsiran para ahli tafsir ditujukan kepada orang-orang munafik yang berada di Madinah. Tiada keraguan bahwa dengan sikap demikian berarti mereka sama dengan orang yang menipu Allah, dan Allah pun tahu hal itu. Mereka lebih berbahaya daripada orang-orang kafir, dan di akhirat mereka akan mendapat siksa yang pedih lantaran kebohongan mereka dalam mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dangkalnya akal mereka, mereka beranggapan bahwa mereka menipu Allah Ta'ala, padahal Allah tidak mungkin ditipu. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah. Ini membuktikan bahwa mereka tidak mengenal Allah, tidak memiliki makrifah tentang Allah Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seandainya mereka mengenal Allah, tentu mereka akan tahu bahwa Allah tidak dapat ditipu. Tipu daya mereka malah menjadi bencana atas diri mereka sendiri. Allah menyingkap keadaan mereka kepada kaum muslimin. Meskipun begitu, Allah memerintahkan agar hukum-hukum Islam diberlakukan atas mereka. Maksudnya, mereka diperlakukan seperti kaum muslimin pada umumnya. Mereka diperbolehkan datang ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah. Mereka dibiarkan berpuasa dan juga membayar zakat. Itu masih diperbolehkan. Walaupun Rasulullah tahu orang-orang munafik itu yang mana saja, tapi dibiarkan. Tidak dihukum kepada mereka. Seolah-olah Allah memperdaya mereka serupa dengan perbuatan mereka. Juga seolah-olah kaum muslimin bila melaksanakan perintah Allah tentang mereka tertipu oleh mereka, dan hal ini terhitung sebagai tasbih ataupun tamsil, penyerupaan untuk mengisyaratkan bahwa orang-orang munafik itulah yang menipu dan yang tertipu. Seolah-olah perbuatan mereka benar tetapi ternyata salah. Tidak ada manfaatnya mereka melakukan seperti itu. Yang benar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka, dan beliau berpaling dari mereka demi menyatukan hati orang-orang kepada beliau. Juga karena dikhawatirkan jika beliau membunuh mereka akan timbul isu negatif yang mengakibatkan orang menjauh dari Islam. Beliau sendiri pernah mensiratkan makna ini dalam sabda beliau, akhafu an yatahaddatsan nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabahu. Aku khawatir orang-orang akan berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membunuh para sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafik ini kan secara zahir mereka muslim. Mereka memakai baju Islam, memakai identitas Islam, mereka juga sholat, mereka juga melaksanakan syiar-syiar Islam, hanya batinnya yang tersembunyi ya. Jadi kalau zahirnya mereka itu muslim, kalaupun dibunuh ada syubhat nanti, ada tuduhan-tuduhan dari orang-orang kafir yang itu merugikan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah. Itu perlu adanya
kesatuan, kekompakan, harus ada persaudaraan ya di antara mereka, maka di sini Rasulullah lebih baik menahan diri. Jadi di sini semacam tar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadat lebih didahulukan daripada melakukan kemaslahatan. Jadi meninggalkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada melakukan kemaslahatan. Karena di sini ada ya semacam satu dzari'ah ya, menutup segala macam hal yang menjadikan fitnah kepada kaum muslimin itu lebih diutamakan untuk hal yang maslahat yang lebih utama, yang lebih besar ya. Di antara para sahabat yang menyimpan rahasia ataupun yang menjadi badan intelijen lah Rasulullah pada saat itu adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau diberi julukan sahibu sirrin Nabi, yaitu orang yang mengetahui rahasia yang disimpan oleh Rasulullah SAW. Pada Hudzaifah inilah ada catatan siapa orang-orang munafik. Beliau yang memiliki catatannya. Nah, ketika suatu saat pada sesudah masa kenabian itu, Khalifah Umar pada saat itu khawatir ya, jangan-jangan ada namaku di situ. Maka Khalifah Umar bertanya, apakah namaku ada di situ wahai Hudzaifah? Hudzaifah tidak mau menyebutkan. Umar mau minta nama-namanya juga nggak boleh. Tapi pada saat ditanya apakah aku masuk di antara nama-nama itu, dijawab tidak ada ya. Jadi para sahabat memberikan kesimpulan kalau ada orang yang meninggal, jenazahnya disolatkan. Kalau Hudzaifah ikut mensolati berarti menunjukkan sahabat ini muslim yang disolati ya, muslim yang sesungguhnya. Kalau Hudzaifah tidak ikut solat berarti ini menunjukkan orang ini munafik. Itulah diantara ciri-cirinya. Ada seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, saya pernah berinteraksi dengan 30 orang sahabat, yang mana 30 orang sahabat ini para sahabat senior. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat takut dengan penyakit nifak, sangat khawatir menjadi tipe orang munafik ini. Dan tidak ada satupun di antara 30 orang itu yang mengaku memiliki iman sekuat Jibril dan Mikail. Mereka takut dengan sifat nifak ini. Itulah para sahabat ya, yang keimanannya luar biasa, generasi terbaik, tetapi ketawaduannya juga luar biasa. Tidak ada yang merasa memiliki iman yang kuat, yang kokoh seperti keimanan Jibril ataupun Mikail. Para ulama mengatakan, ma khafa minhu illa wa huwa mu'min wa ma amina minhu illa wa huwa munafiq. Tidaklah orang yang merasa takut dari penyakit nifak ini kecuali dia adalah orang yang mukmin, dan tidaklah orang yang memiliki rasa aman dari penyakit nifak ini kecuali dia adalah orang yang munafik sesungguhnya. Jadi kalau diri kita merasa aman dari penyakit nifak, tidak khawatir, hati-hati. Jangan-jangan ada sifat kemunafikan dalam diri kita. Yang benar adalah harus memiliki rasa takut, khawatir. Jangan-jangan ada penyakit nifak dalam diri kita, yang kalau bersama ya dengan kaum muslimin yang lain, kita menampakkan kekhusyukan misalnya, ataupun rasa takut, kita menjadi orang yang sangat soleh. Tetapi kalau kita dalam kondisi yang sendirian, dalam kondisi ketika tidak dilihat oleh kaum muslimin yang lain, kita mudah sekali untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah jangan-jangan
kita menjadi tipe-tipe seperti orang munafik ini. Naudzubillah min dzalik. Sikap demikian itu sama seperti tindakan beliau dalam memberi sedekah kepada orang-orang yang mu'allafah qulubuhum, orang-orang kafir yang mana mereka adalah para tokoh, mereka belum masuk Islam tapi mendapatkan jatah dari harta zakat. Di antara 8 asnaf zakat, 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah mu'allafah qulubuhum, orang yang ingin hatinya ditaklukkan, atau juga mereka baru masuk Islam. Jadi mu'allafah qulubuhum ada perbedaan, apakah pada saat dulu memang mereka belum masuk Islam, kemudian mereka dikasih uang zakat supaya mereka tertarik dengan Islam, dan mereka masuk Islam, pengikutnya juga mengikuti ya. Kemudian istilah ini bergeser pada saat ini mu'allaf ya, para mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, walaupun sudah puluhan tahun tetap disebut mu'allaf selama dia tidak Islam sejak lahir. Jadi mereka ini ditaklukkan hatinya padahal beliau tahu iman mereka tidak baik. Beliau melakukannya demi melunakkan hati mereka, dan mereka diperlakukan secara mulia ya, oleh Islam, yang akan mau masuk Islam atau yang sudah masuk Islam tapi masih baru-baru. Sesudah penaklukan kota Mekah itu ada 2000 orang yang masuk Islam. Kaum muslimin datang ke Madinah menaklukkan kota Mekah itu sejumlah 10.000 pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian mereka pada bulan Syawalnya tahun yang sama, hanya beberapa hari setelah penaklukan kota Mekah itu, melakukan perang Hunain yang jumlah kaum muslimin ada 12.000. Jadi 10.000 tambah 2.000 ini. Nah, 2.000 inilah orang-orang yang baru masuk Islam ikut perang Hunain. Nah, karena mereka baru masuk Islam, ketika ada serangan hebat dari orang-orang kafir, mereka yang baru masuk Islam ini tidak kuat, mau melarikan diri dari medan perang, sehingga menurunkan semangat para sahabat yang lain. Hampir saja kalah kaum muslimin pada perang Hunain. Tapi karena Rasulullah SAW memiliki keberanian yang luar biasa, beliau menaiki kendaraan keledainya dan memberikan semangat kepada para sahabatnya. Ana ibnu Abdul Muthalib, aku adalah cucu Abdul Muthalib. Kemudian mengobarkan semangat para sahabat, dan akhirnya mereka kembali ke medan perang dan bisa memenangkan peperangannya. Selesai peperangan, ketika kaum muslimin mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, justru yang diberikan ghanimah, yang diberikan harta rampasan perang itu adalah 2.000 orang yang baru masuk Islam ini, yang mereka mau melarikan diri dari medan perang ini. Itu malah diberikan apresiasi, reward oleh Rasulullah SAW dengan harta ghanimah yang banyak. Sehingga orang-orang Ansor ini merasa ada kecemburuan. Ya, manusiawi lah, ini menunjukkan sahabat juga manusia ya. Kita yang semangat perang, kita yang bertahan istiqomah di jalan perang ini, tapi justru orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu yang diberikan harta rampasan. Nah, ada yang provokasi, Muhammad hanya mementingkan keluarga besarnya di Mekah. Nah, ya macam-macam lah ya, syubhat seperti itu biasa. Akhirnya beliau memanggil tokoh-tokoh provokatif yang ada di orang-orang Ansor, dipanggil, diberikan nasihat yang sangat panjang, yang intinya adalah Nabi mengingatkan tentang nikmat Allah Ta'ala kepada mereka, bahwasanya mereka dulu orang-orang kafir, kemudian diselamatkan masuk Islam. Mereka dulu bermusuhan, akhirnya bersaudara. Orang-orang Madinah itu adalah orang-orang saudara Rasulullah. Orang-orang Ansor itu adalah saudara fillah ya, saudara seakidah. Seandainya orang-orang Mekah memilih jalan dan orang-orang Ansor memilih jalan, maka Nabi Muhammad akan memilih jalan yang ditempuh oleh orang-orang Ansor. Maka mereka menangis ya, menyesali sifat-sifatnya yang hasad itu, dan mereka ridho dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak
tertipu lagi dengan dunia. Ya, ghanimah yang sekian banyak, mereka kembali ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW, sementara orang-orang Mekah kembali dengan hartanya. Nilai Rasulullah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan, maksudnya nilainya sangat tinggi ya, sangat luar biasa, tidak terukur oleh harta duniawi yang dibawa kembali oleh orang-orang Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang cara-cara Islam untuk menaklukkan hati manusia pada umumnya. Berikutnya adalah tentang fikih kehidupan ataupun hukum-hukum. Kemunafikan adalah penyakit yang berbahaya. Orang-orang munafik ini menjadi duri yang menusuk masyarakat dari dalam. Kalau menurut perhitungan kita, semestinya kemunafikan dan orang-orang munafik itu dicabut dan diberantas sampai ke akar-akarnya, agar negara selamat dari makar mereka. Dan begitulah tindakan negara-negara sekarang. Hanya saja wahyu ilahi dan tasyrik samawi, undang-undang langit, ini mempunyai hikmah tersendiri yang berdampak mendalam dan berjangka panjang, menunggu kejadian-kejadian di masa depan, agar tampak bagi manusia betapa dangkalnya pengetahuan mereka dibandingkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan dari orang-orang munafik, akan tetapi pada akhirnya beliau menang atas mereka. Pada perang Uhud ya, ketika kaum muslimin itu mendapatkan kekalahan, itu yang provokasi juga orang-orang munafik. Mereka seolah-olah mengusulkan, pada saat itu mereka seolah-olah mengusulkan kaum muslimin bertahan saja di Madinah. Tapi ternyata mereka berangkat ke Bukit Uhud dan ternyata kalah. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu salah dan mereka yang benar. Nah itulah menjadikan saf barisan kaum muslimin itu menjadi terbelah antara pro dan kontra. Nah, sifat-sifat suka melakukan intimidasi dan juga kasak-kusuk dan juga membelah kekuatan kaum muslimin, memecah belah kekuatan kaum muslimin, itu adalah sifat-sifat kaum munafikin. Yang tadi sudah kita sampaikan, bukan hanya terjadi pada zaman dulu, zaman sekarang ini juga ada tipe-tipe kaum muslimin yang mirip. Kita tidak bisa menuduh, tidak bisa menjustis atau mengklaim ya, tapi hanya mewaspadai ya. Tidak menuduh tapi mewaspadai, jangan-jangan diri kita ada memiliki sifat seperti itu, yaitu yang suka dengan masalah perpecahan di antara kaum muslimin, yang suka untuk memecah belah di antara kaum muslimin, yang suka melontarkan isu-isu yang tidak produktif tapi malah kontraproduktif. Itu hati-hati ya, jangan-jangan kita memiliki tipe seperti orang-orang munafik ini. Barangkali hal itu merupakan bukti sejarah yang paling nyata bahwa kemunafikan dan agama Yahudi adalah dua hal yang korelatif dan inheren, saling terkait dan tidak terpisahkan antara orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ini. Ada tipe-tipe yang mirip, sebab ia timbul dari sikap lemah yang hakiki dan perangai yang keji. Orang munafik berlaku lunak dengan orang lain dalam perkataan dan perbuatannya, serta menampilkan kelembutan, padahal sesungguhnya semuanya itu adalah racun yang mematikan yang disembunyikan di dalam lemak mereka, maksudnya dalam fisik mereka. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa dusta adalah semboyan orang-orang munafik. Oleh sebab itu Allah memperingatkan orang-orang beriman dengan keras agar mereka menjauhinya. Bila dusta telah merajalela di suatu umat, pasti tindak kejahatan akan tumbuh subur di sana dan perbuatan-perbuatan hina akan menjadi-jadi. Itulah bahayanya sifat bohong. Itulah akan memberikan dampak kepada kebohongan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka iyyakumul kadzib ya, kata Rasulullah, jauhilah sifat bohong, fa inal kadziba yahdi ilal fujur, karena sifat bohong ini akan menjadikan manusia melakukan dosa kemaksiatan
wa innal fujur yahdi ilan nar, dan hal-hal yang maksiat, yang dosa itu mengantarkan kepada neraka. Ini ada sebuah riwayat yang menurut Syekh Wahbah Zuhaili adalah hadis Nabi, ya, perkataan Rasulullah, yaitu hadis marfu, tetapi saya lihat perkataan para ulama yang lain adalah disandarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada masalah ya, kalau hadis Nabi adalah hadis yang disebut hadis nabawi, hadis marfu. Kalau disandarkan kepada sahabat adalah hadis mauquf. Sama-sama benarnya ya, selama sanadnya bisa dipertanggungjawabkan. Iyyakum wal kadzib, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Fa innal kadziba mujanibun iman, karena dusta itu bertentangan dengan iman. Jadi kalau orang yang berbohong, berarti dia adalah melakukan sifat yang bertentangan dengan sifat keimanan. Iman itu identik dengan kejujuran, dengan kebenaran, dengan sesuatu yang sama antara zahir dan batinnya. Karena iman bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, tapi dalam batinnya juga harus mukmin. Nah, sedangkan dusta tidak sama antara yang zahir dengan yang batin. Yang zahirnya putih, batinnya hitam. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Jika dusta adalah semboyan orang-orang munafik, sebaliknya keterus-terangan dalam ucapan dan keberanian dalam perbuatan yang sesuai dengan keyakinan adalah semboyan orang-orang beriman yang pantas menerima pemuliaan setinggi-tingginya. Dengan demikian, pelajaran yang dipetik dari pemaparan sifat-sifat kaum munafikin lebih besar dampaknya bagi kaum muslimin itu sendiri, sebab mereka ini memiliki karakter yang berbeda ya. Mereka teguh di atas kebenaran, sementara orang-orang munafik senantiasa dalam kemunafikan mereka dan semakin kuat berpegang kepada apa yang mereka peluk. Mereka menolak iman dan berpaling dari Al-Quran. Penyakit hati mereka semakin parah, jiwa mereka terbakar setelah Nabi sang pembawa kabar gembira dan peringatan datang kepada mereka, dan kejayaan beliau semakin meningkat serta pengikutnya semakin banyak hingga mereka kehilangan posisi kepemimpinan. Jiwa mereka terbakar dengan rasa dengki kepada Nabi SAW dan para sahabat beliau. Jadi mirip seperti karakter orang Yahudi ya. Mereka ini mengenal sifat-sifat Nabi akhir zaman. Mereka mengetahuinya seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi ketika Nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan keturunan Yahuda, dari Bani Israel, mereka menolaknya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tadi sudah kita ceritakan Nabi hadir di Madinah, menggeser kepemimpinan mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ada sifat hasad, sifat dengki, sifat iri yang ada pada tokoh munafik dan juga kepada para pengikutnya ini. Jadi setipe antara orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menerima, sehingga disebut al-maghdub alaihim. Orang-orang munafik sama, mereka tahu kebenaran Islam tetapi menolak secara batin. Batinnya menolak, zahirnya menerima. Jadi kalau sekarang Islam KTP ya, jadi identitasnya Islam tetapi statemennya, kemudian juga dari sisi yang lainnya ya, ada tidak rela apabila kaum muslimin itu eksis. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Nah, inilah jamaah sekalian kurang lebih ringkasan ya, supaya ini menambahkan tidak dari tafsir Al-Munir tapi dari referensi yang lainnya, yang mana untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pengertian nifak atau kemunafikan, jenis-jenis dan perbedaannya. Kemunafikan adalah menyembunyikan kebatilan dan menampakkan kebaikan. Jadi batinnya ini menolak iman, seolah-olah dia beriman secara zahir ya. Batinnya ini buruk, kemudian zahirnya seolah-olah baik. Kemunafikan adalah penyakit hati yang berbahaya, yang sudah kita baca ayatnya tadi, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Nah, jenis nifak ini ada dua.
dua macam, yaitu yang pertama nifak akbar, kemunafikan besar. Kemudian yang kedua adalah nifak asghar, kemunafikan kecil. Kemunafikan akbar yang disebut juga adalah nifak i'tiqadi. Nifak yang kaitannya dengan keyakinan adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kemunafikan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, orang-orang munafik itu pada neraka yang paling bawah itu adalah jenis nifak i'tiqadi ini. Kemunafikan dari sisi keimanan, dari sisi keyakinan. Sedangkan kemunafikan asghar, nifak kecil yang disebut pula nifak amali, kemunafikan secara amalan, adalah menampakkan lahiriah yang baik dan menyembunyikan kebalikannya. Yang mana diberikan kesimpulan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kesimpulannya adalah bahwa kemunafikan asghar itu semuanya kembali kepada berbedanya seseorang ketika sedang sendiri dan ketika terlihat bersama orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Yang seperti yang saya katakan tadi ya, jangan-jangan dalam diri kita ada penyakit nifak ini, yaitu ada sisi ketidakjujuran dalam diri kita. Kita menampakkan seperti orang soleh, padahal kita tidak begitu. Kita menampakkan seperti orang alim, padahal tidak. Kita menampakkan seperti orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, seolah-olah yang paling khusyuk misalnya, sementara kita tidak. Kalau kita sholat di hadapan orang lain, pada saat kita menjadi imam sholat misalnya, menjadi seperti orang yang paling khusyuk, yang paling bagus kualitas sholatnya. Tetapi kalau misalnya kita sholat sendirian, asal-asalan, tidak tumakninah, tidak khusyuk dan lain-lain, jangan-jangan ya, inilah yang harus kita takuti. Jangan-jangan ada penyakit nifak dalam diri kita, tapi nifaknya asghar ya. Namun harus kita waspadai, nifak asghar ini akan terus berulang dan akan sampai kepada nifak akbar. Perbedaan antara nifak kecil dan nifak besar, kalau nifak besar pelakunya keluar dari Islam, sedangkan nifak kecil itu tidak sampai keluar dari Islam. Kalau nifak akbar tidak mungkin bersatu dengan keimanan, sedangkan nifak asghar itu mungkin ada pada seorang yang beriman. Nah inilah yang justru kita waspadai, nifak asghar ini ya, mungkin ada pada orang yang beriman. Kalau nifak akbar pelakunya kekal di neraka, sedangkan nifak asghar ini pelakunya tidak kekal di neraka. Ini penjelasannya. Kami akan sebutkan beberapa sifat kemunafikan amali yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena kemunafikan amali inilah yang kadang dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin. Padahal kemunafikan amali sangatlah fatal akibatnya jika terus dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana sabda beliau, ayatul munafiq salas, tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia bicara berdusta. Wa idza utumina khana, apabila dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyelisihinya. Nah ini hati-hati ya, 3 sifat ini kadang-kadang ada pada diri kita. Suka mudah untuk menyelisihi janji. Kita janji misalnya di grup ya, sekarang modelnya ada list hadir di majelis taklim, yang list di grup 100, ternyata yang hadir hanya 50. Nah yang 50 lainnya mana ya? Hati-hati, ini sudah berjanji untuk hadir di majelis taklim, ternyata tanpa uzur tidak hadir dan tidak ada izin. Hati-hati ini ya, ini bisa menyelisih janji ya, ada nifak asghar dalam dirinya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan bahwasanya arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, barang siapa yang ada pada dirinya keempat perkara tersebut,
maka ia menjadi munafik tulen, munafik yang sesungguhnya. Wa in kanat khoslah minhunna fihi kanat fihi khoslatun minan nifaq. Kalau ada salah satu saja yang ada pada dirinya, maka dia memiliki perangai kemunafikan. Hatta yada'ah, sampai dia meninggalkannya. Man idza hadatsa kadziba, apabila dia bicara berbohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila janji dia mengingkarinya, menyelisihinya, tidak menempatinya, wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih, dia melampaui batas, wa idza ahada qadara, apabila dia melakukan perjanjian, maka dia mengkhianatinya, tidak sesuai dengan MOU misalnya. Nah, inilah penyakit nifak asghar ya, yang harus kita waspadai. Perjanjian yang dimaksud dalam hadis ini ada dua. Perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Kita sudah berjanji dalam sholat kita, dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Tapi ternyata ibadah kita bukan untuk Allah. Minta pertolongan kita bukan kepada Allah, tapi kepada yang lain. Perjanjian dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini mencakup banyak perkara kaitannya dengan masalah muamalah ya. Yang terakhir, kata Ibnu Taimiyah, sebagian orang mengira kemunafikan hanyalah ada di zaman Rasulullah SAW saja. Tidak ada kemunafikan setelah zaman beliau. Ini adalah prasangka yang salah. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kemunafikan pada zaman ini lebih dahsyat dari kemunafikan di zaman Rasulullah SAW. Coba kita bayangkan ya, Hudzaifah masih hidup pada generasi pertama, pada masa sahabat sepeninggal Rasul, kemunafikannya lebih dahsyat daripada pada zaman kenabian. Ya, apalagi zaman sesudahnya, yaitu zaman kita. Mereka berkata, bagaimana bisa dikatakan demikian? Maka beliau menjawab, ini yang penting ya, Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW itu menyembunyikan kemunafikan mereka. Adapun sekarang mereka berani menampakkan kemunafikan mereka. Kita tidak menuduh si A, si Fulan ya, golongan A, golongan B, kita tidak menuduhnya. Perlu kita waspadai pada diri kita masing-masing ya. Jangan-jangan ada sifat-sifat nifak dalam diri kita ya. Jadi kalau pada zaman Rasulullah dulu masih malu-malu ya, dohirnya seolah-olah masih mukmin, menyembunyikan kemunafikannya. Tetapi pada zaman sekarang, ini pada zaman Hudzaifah masih hidup ya, apalagi sekarang ini mereka sudah terang-terangan menampakkan kemunafikannya, walaupun tidak mengaku aku lo munafik, gak ada ya. Tidak ada satupun statement dari para tokoh yang kontroversial menyebutkan aku munafik, nggak ada. Tapi kalimatnya, kemudian juga segala sikapnya itu menunjukkan ya kemunafikan dan penyakit nifak ini. Inilah yang harus kita waspadai bersama ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita semuanya, menjaga diri kita, ya, menjaga keluarga kita, menjaga semua ya saudara-saudara kita dari penyakit nifak ini, dan menjauhkan diri kita semuanya dari segala penyakit kemunafikan yang ini adalah sangat-sangat berbahaya ya, yang sangat kita waspadai dan kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.